Halo Sobat Filo, kembali lagi dengan aku Anin di program acara Filosofi Kini, obrolan masa kini. Dan kita akan membahas hal-hal yang menarik dan seru. Dan gak lupa dengan bintang tamu yang seru dan inspiratif pastinya. Oke, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa. Ada apa sih dengan mahasiswa? Ngomong-ngomong mahasiswa, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak langsung undang aja mahasiswa aslinya nggak sih? Oke, kalau gitu di samping aku udah ada perwakilan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta selaku Koordinator BEM se-Indonesia tahun 2020, Bang Remy Hastian. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau hati gimana? Sehat? Hati agak-agak berantakan sedikit. Oh, agak berantakan ya. Oke deh. Oke, untuk Sobat Filo yang mau mengirim pertanyaan ke Bang Remy bisa langsung mengirim pertanyaannya ke Instagram @filosofikini karena nanti aku bakalan bacain pertanyaannya dan Bang Remy akan langsung menjawabnya. Oke Bang, jadi untuk tema hari ini kita akan membahas tentang rumah. Kenapa sih rumah? Di sini rumah tuh bukan berarti tempat kita bersinggah di kala kita terluka, tapi rumah di sini merupakan singkatan dari ruang mahasiswa karena kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa. Siap. Ya, ngomong-ngomong mahasiswa nih ya, Bang. Menurut Bang Remy sendiri, mahasiswa tuh apa sih artinya? Menurutku ya, mahasiswa itu merupakan seorang pemuda atau pemudi yang memiliki gairah atau semangat yang tinggi dan juga memiliki suatu capaian-capaian yang dia pun akan raih itu. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu kalau misalkan menurutku ya dari sudut pandang mahasiswa lama. Ini tuh ya. Oke, kayaknya nih ya dilihat-lihat Bang Remy ini merupakan sosok yang memiliki idealisme tinggi ya. Bisa kita lihat dari contohnya aja, kita lihat dari profilnya Bang Remy yang merupakan mantan koordinator BEM se-Indonesia tahun 2020. Benar ya Bang ya? Betul. Oke, ngomong-ngomong idealisme sekarang. Bang Remy pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam menyuarakan keadilan atau mengungkapkan rasa idealisme? Menurutku kalau misalkan berbicara tentang idealisme, sebenarnya nggak susah dan nggak gampang-gampang amat karena simpelnya gini, idealisme seorang pemuda atau mahasiswa dianalogikan kayak semisal teman-teman itu melihat seseorang nenek-nenek yang itu lagi nyebrang di jalan dan dia sendirian, tentunya ada kepekaan sosial, kepekaan dari teman-teman selaku mahasiswa untuk menolong nenek-nenek tersebut. Nah, simpelnya idealisme itu kayak apa ya? Kayak ada panggilan hati, panggilan yang dimana teman-teman itu peka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Jadi nggak usah ngomongin jauh-jauh, misalkan teman-teman resah terhadap kondisi di wilayah ataupun negara, tapi simpelnya di tetangga teman-teman gitu kan, di kiri kanan teman-teman. Kalau misalkan melihat suatu hal yang memang itu nggak serap di hati dan pikiran teman-teman bela, itu menurutku merupakan suatu idealisme dari sudut pandang mahasiswa itu sendiri sih. Baik. Nah nih Bang, aku pernah baca salah satu pepatah kuno. Ini dari bahasa Belanda ya. Berarti lama ya. Kuno, yang dikutip oleh Muhammad Rum. Jadi katanya leaden is legend, yang artinya memimpin adalah menderita. Nah dari pernyataan tersebut, Bang Remy sendiri tanggapannya gimana sih? Setuju nggak? Secara Bang Remy sendiri kan udah pernah merasakan menjadi pemimpin. Oke, kalau menurutku sepakat banget kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Bung Rum. Ya. Kalau misalkan pemimpin itu adalah menderita, karena bagiku yang udah merasakan jadi ketua BEM dari prodi atau jurusan sampai akhirnya fakultas, universitas sampai juga ngerasain diamanahkan dan dipercaya menjadi ketua BEM seluruh Indonesia, tentunya menjadi pemimpin itu memang menderita. Pun waktu pas aku menjadi ketua BEM itu dirasa sempat masih kayak gimana caranya menyeimbangkan kondisi kita sebagai orang yang dibutuhkan di keluarga juga,
cerita sedikit kalau misalkan orang tuaku pun juga meninggal dunia sih di saat emang aku megang jadi ketua BEM pada saat di prodi maupun di universitas pada saat itu. Jadi kalau ngomongin pemimpin cukup menderita ya emang itu yang dirasakan karena kita bukan nggak boleh ya. Kalau misalnya kita menampilkan kesedihan, menampilkan hal-hal yang mungkin akan dibawa pikiran, dirasa apa yang kita sampaikan dan apa yang kita curahkan itu hanya milik kita sendiri aja. Dan juga kalau misalkan menurutku dari sudut pandang agama Islam, ya kesedihan kita apapun yang kita rasakan itu hanya didengar dari kita pribadi maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri sih. Mungkin itu. Oke, baik, keren. Jadi menderitanya itu yang bikin kuat ya justru ya harusnya. Ya, Bang Remi ini kalau diibaratin tuh kayak paket lengkap ya. Waduh, udah mah ganteng, baik, rajin menabung juga Bang? Sedikit lah. Iya, sedikit lah ya, alhamdulillah. Nah, aku jadi penasaran justru kira-kira ada nggak sih sosok yang menjadi contoh buat Bang Remi sehingga Bang Remi tuh bisa ada sampai posisi saat ini? Kalau untuk sosok secara agama tentunya Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Tapi kalau secara yang mungkin menjadi idola kehidupan, paling itu lebih ke sosok bapak lah ya. Sosok bapak karena emang itu yang menginspirasi selama kehidupan dari awal sampai sekarang kayak gini. Gini tuh. Bapak ya jadinya. Wah, hebat. Ya oke, kalau gitu jawaban tadi menjadi jawaban penutup di segmen kita kali ini ya. Tapi Sobat Filo jangan kemana-mana karena abis ini aku bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagramnya Filosofik ini. Dan akan langsung dijawab sama Bang Remi. Oke, kalau gitu tetap di Filosofik ini, obrolan masa kini. Ya Sobat Filo, kembali lagi di acara Filosofi Kini, obrolan masa kini. Nah sekarang kita akan memasuki segmen netizen bertanya. Sesuai janji aku bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagramnya @filosofik_ini. Dan Bang Remi juga akan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Oke Bang? Oke sih. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama ya. Kita bacain pertanyaan pertamanya ya. Ini ada dari @lita_marsha98. Pertanyaannya nih. Ini kayaknya agak lucu nih ya Bang ya. Agak lucu ya. Oke, Pertanyaannya Bang, gimana sih caranya jadi ketua BEM tapi nggak kuliah? Aduh, agak sulit ya. Gimana tuh? Ya. Gimana tuh? Untuk Mbak Lita, makasih Iya. banyak sebelumnya Mbak pertanyaannya. Tapi untuk menjadi ketua BEM, di saat memang Mbak Lita nggak kuliah, tentu sulit atau bahkan bisa dibilang nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Sekali lagi bukan akhirnya kita merendahkan status mahasiswa atau bukan, tapi lebih dari itu memang namanya BEM ya. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada mahasiswanya. Ada mahasiswanya. Kayak Oke. agak ya minta tolong Mbak, mohon maaf. Nggak bisa Iya. ya Mbak ya. Iya, jadi begitu ya Mbak Lita, semoga sudah terjawab ya. Memang kadang netizen suka ya Agak-agak aneh-aneh ya lucu pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, seru. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Semoga yang ini bener ya. Semoga Bang ya, Remi. semoga. Iya, kayaknya yang ini bener nih. Ini ada dari @alasher123. Katanya, apa alasan Bang Remi masuk BEM? Oh iya, benar nih Ya, pertanyaannya. ini benar nih pertanyaannya. Alasan masuk BEM yang pertama, kalau dari aku pertama mencari pengalaman tentunya ya, karena emang kita selama di kampus itu nggak cuma kita nyari ilmu di dalam kelas aja, kita pengen nyari ilmu di luar kelas. Makanya yang pertama itu kita mencari pengalaman, yang kedua yaitu mencari relasi yang kadang mungkin kalau misalnya kita ikut organisasi ini yang paling utama ini, karena kadang-kala kalau misalnya kita mencari organisasi dimanapun itu kurang lebihnya kalau kita sedikit mencari relasi itu agak kurang apa ya bahasanya, dapat benefitnya lah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang paling biasanya juga dilupakan ketika kita masuk organisasi adalah, dan salah satunya itu masuk BEM, kalau dari aku pribadi yaitu mencari kekeluargaan, bukan mencari keluarga baru ya, bukan Keluarga baru ya, cari jodoh bukan ya? cari jodoh Oh, bukan. Tapi lebih kayak ya ini apa ya bahasanya, gue nemuin teman atau sahabat yang bisa ngertiin gue di kampus. Nah itu kekeluargaan yang kita nggak dapat. Makanya
itu alasanku masuk BEM. Jadi 3 poin itu tadi. Yang pertama tadi mencari pengalaman, yang kedua itu adalah gimana kita membangun relasi, yang ketiga itu ya mencari kekeluargaan itu sendiri. Baik, mantap, keren banget ya, keren. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga nih. Ini dari AHMDALWN _ wah disingkat semua. Pertanyaannya namanya juga agak susah ya. Iya, katanya Bang, lu kan udah selesai jadi ketua BEM 2020. Selanjutnya yang bakalan lo lakuin apa Bang next buat ke depan? Gue ngelakuin Apa tuh? nanam padi nggak bercanda. Oh nggak bercanda. Lebih kayak setelah dari BEM ini pengennya apa ya? Pengennya kita pengen lanjut studi sih, studi S2 lagi ya, doain ya, mohon doanya aja. Dan selanjutnya lagi pengennya sih di passion, karena passion aku pribadi ke politik lebih ke arah sana paling, Gitu. buat komunikasi politik nanti ke depan. Baik, semoga tercapai ya. Amin, Remi mohon doanya ya. Amin. Oke, kalau gitu pertanyaan yang terakhir dan jawaban yang udah dijawab Bang Remi barusan adalah pertanyaan yang terakhir ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan ke Instagram @filosofik ini. Buat yang pertanyaannya belum sempat terjawab, bisa langsung aja tanya ke Instagramnya Bang Remi ya, di @remihastian. Jangan lupa di follow juga. Nah, Sobat Filo, jangan kemana-mana karena sehabis ini kita akan membahas beberapa video aksi yang akan kita putar. Jadi, tetap di Filosofik ini, obrolan masa kini. Indonesia, Remi Hastian, apakah mahasiswa masih akan melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Oke, baik Mbak Nana. Sebelum ke sana saya mau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah datang dan juga menyampaikan pandangannya. Dan saya kira dan saya harap apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dan juga DPR RI yang katanya mewakili rakyat itu tidak hoax dan juga bukan disinformasi yang disampaikan kepada publik. Dan rancangan apa yang disampaikan, narasi-narasi kita tetap jelas, kita akan tetap menyuarakan untuk menolak terhadap apa yang sudah disahkan oleh DPR RI, yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada hal ini kita pun menyampaikan bahwasanya saya mewakili aliansi BEM seluruh Indonesia dan juga mungkin mahasiswa lain yang akan bergabung dan elemen-elemen lainnya tetap akan menyuarakan penolakan-penolakan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan saya menyampaikan demikian terakhir dari saya, bahwasanya hoax dan disinformasi itu menjadi alat pemerintah untuk mengaburkan substansi dan juga membuat narasi destruktif di masyarakat karena saling mencurigai satu sama lain dari yang pro dan kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, itu tadi Bang Remi pas lagi diwawancara oleh Mbak Nana ya, atau yang kita kenal Najwa Shihab. Ya, mengingat kembali peristiwa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, pada saat itu memang banyak sekali ya aksi yang terjadi. Nah, kalau menurut Bang Remi sendiri, tanggapan Bang Remi sendiri terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta tersebut tuh seperti apa sih? Dan boleh dijelaskan sedikit apa alasan Bang Remi menolak penolakan Undang-Undang Hak Cipta tersebut? Kalau menurutku kenapa akhirnya kita menolak pada saat itu ya, dan juga gerakan mahasiswa saat itu pada masif mengenai penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, karena memang pemerintah pada saat itu dan juga DPR itu seperti mengawinkan suatu undang-undang yang tidak diamini oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang kalau analoginya itu bahasanya itu di dalam perundang-undangan itu seharusnya masyarakat dilibatkan. Nah, ini tidak dilibatkan. Oleh karena itu kenapa akhirnya masyarakat bisa marah, mahasiswa bisa marah, akhirnya turun ke jalan secara masif? Karena ya toh undang-undangnya nanti dampaknya juga ke masyarakat. Ketika nanti laut diberangus, ketika hutan dibakar tanpa izin, ujung-ujungnya masyarakat lagi yang kena. Dan ketika masyarakat kena, masyarakat tidak dilibatkan untuk membahas undang-undang tersebut. Tiba-tiba udah dibahas, disahkan secara cepat dan juga bahasanya ngebut lagi. Bahkan kalau misalkan kita bilang, kenapa akhirnya masyarakat bisa semarah itu? Karena selain tidak dilibatkan konsep undang-undangnya, pelibatan dan juga dalam implementasinya pun akan merusak masyarakat itu sendiri, khususnya merusak alam ya. Oleh karena itu yang menurutku kenapa akhirnya penolakan itu terjadi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja itu kita tolak. Karena dari tadi pelibatan di masyarakat juga tidak ada dan juga implementasi di lapangan itu juga akan merusak sektor-sektor tertentu yang ada di masyarakat. Mungkin itu.
Baik, jadi seperti itu ya alasan untuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Ya, setelah ini ada video lagi yang akan diputarkan. Kalau gitu langsung aja kita saksikan. Hari ini juga kita melihat sendiri bahwa demokrasi di Indonesia makin dikebiri, kawan-kawan. Bahkan untuk aksi aja, aksi kamisan kita harus bersusah payah. Saya tahu teman-teman berjalan kaki cukup jauh dari titik-titik tertentu untuk menghindari kawat berduri atau menghindari sergapan dari aparat kepolisian dan sebagainya. Hidup korban! Jangan diam! Iya, video tadi merupakan video tentang aksi Kamisan ya. Ya, yang kita ketahui memang aksi Kamisan ini masih kerap dilakukan ya. Sebelumnya Bang Remy pernah nggak sih ikutan aksi tersebut? Pernah ya, kalau misalkan ikut aksi kamisan pernah. Pernah ya, oke. Nah, andai kata nih ya, Bang Remy menjadi seorang anggota dewan, apakah Bang Remy akan membiarkan begitu saja atau justru akan menindaklanjuti lebih lanjut? Kalau untuk anggota dewan, ya ini aku juga nggak tahu ya nanti ke depan kayak gimana. Yang jelas mohon doa yang terbaik, apa yang nantinya akan kita capai itu untuk bermanfaatan jangka panjang demi bangsa ini juga. Tapi kalau misalkan ditanya akan melanjutkan, bahasanya menindaklanjuti apa yang dijadi keresahan oleh teman-teman yang ikut aksi kamisan, menurutku sebenarnya juga nggak apple to apple. Kenapa akhirnya kita neriaknya itu bukan ke anggota dewan, tapi lebih ke neriaknya ke istana. Karena emang substansi yang kita sampaikan itu kepada presiden selaku pemangku jabatan tertinggi dan juga yang dia itu akan mempunyai suatu kekuasaan yang bisa menindaklanjuti permasalahan masa lalu, khususnya masalah HAM berat yang belum terselesaikan dengan baik. Nah, kalau misalkan aku menjadi anggota dewan, ini kan studi kasus ya. Ya, tentunya akan aku sampaikan ini kepada presiden itu sendiri. Ya, nanti siapa lah presidennya nanti 2045 ke atas lah ya. Intinya itu sih, kalau misalkan menindaklanjuti, insya Allah ini juga bagian dari kesalahan kita ketika pas jadi mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu. Iya. Ya, terlepas dari yang kita bahas tadi ya, saat ini ada berita yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media ataupun berita TV ya. Jadi diberitakan terjadi konflik dualisme BEM, di mana terjadi perbedaan pendapat terkait pemilihan ketua BEM yang diadakan di Kota Padang. Terpilihnya mahasiswa Riau menjadi ketua aliansi BEM menimbulkan rasa ketidakpuasan sebagian dari anggota BEM dengan terpilihnya mahasiswa Semarang sebagai ketua BEM tandingan. Nah, dari Bang Remy sendiri menanggapi hal tersebut, ada nggak sebuah petuah bijak lah untuk konflik tersebut, terkait konflik tersebut? Oke, kalau menurutku sebenarnya sedikit membenarkan apa yang disampaikan mengenai berita-berita yang mungkin beredar, bahwasanya sebenarnya bukan karena penolakan BEM Undri yang terpilih menjadi koordinator pusat atau misalnya ketua BEM SI seluruh Indonesia waktu pas di Kota Padang tersebut, tetapi karena memang ada perbedaan pandangan mengenai sistematika persidangan pada saat itu dan juga rules atau peraturan yang ada di Musyawarah Nasional BEM seluruh Indonesia di Kota Padang. Jadi bukan karena pas pemilihan, pemilihannya yang menang teman-teman Universitas Riau, bukan karena itu. Dan akhirnya mereka pun bikin Musyawarah Nasional tandingan yang berbeda dari Musyawarah Nasional yang ada di UNAN itu sendiri, Universitas Andalas yang ada di Padang. Mereka itu bikin di asrama haji di Padang juga, di Sumatera Barat, tapi di asrama haji, bukan di kampus kayak gitu. Jadi kurang lebih waktu pas kita ada permasalahan kemarin sih,
Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nggak ada pandangan kayak perihal wah karena memang Undri yang jadi kita akhirnya bikin aksi bikin BMC tandingan, enggak. Tapi lebih dari itu, lebih ke perbedaan pandangan, pendapat, ya wajar lah. Anak muda, beda pandangan, beda visi, itu hal yang wajar. Tapi menurutku, ketika kita nanti berbicara soal orientasi yang sama kita kepada rakyat, kita turun ke jalan tetap bareng. Aku pun juga menyampaikan itu kepada ketua terpilih ya. Bahwasanya nanti ketika kita turun lagi ke jalan, orientasi kita tetap sama. Yaitu membela rakyat. Jadi walaupun nanti kita berbeda barisan, visi kita tetap sama, itu untuk rakyat itu sendiri. Mungkin itu. Ya, sayang sekali ya Sobat Filo, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita berakhir dan sebelum kita berpisah, mungkin Bang Remy mau memberikan sedikit filosofi kepada penonton Sobat Filo, mahasiswa dan juga pastinya generasi muda saat ini. Oke. Dibilang filosofi atau quotes atau kata-kata apa gitu ya. Intinya ini lebih ke apa ya, kata-kata yang menjadi refleksi bagi aku pribadi dan juga pada teman-teman yang mungkin melihat dan juga menonton ini. Jikalau kata-katanya simple aja, kalau misalnya kita sebagai pejuang, kita sebagai aktivis, jalan pejuang atau jalan aktivis itu ada 3 teman-teman. Yang pertama jalannya panjang, ya. Jadi ketika teman-teman itu jalannya masih pendek, masih kayak ya cuma sedikit 30 menit, 1 jam, jangan ngeluh. Karena emang jalan sebagai aktivis dan jalan sebagai pejuang itu panjang. Jadi teman-teman 10 tahun, 20 tahun teman-teman tetap menyuarakan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Jangan merasa kayaknya gue udah selesai deh. Enggak. Sampai teman-teman nanti dicabut nyawanya, itu sampai akhirnya aktivis itu aktivis yang tidak kenal waktu, tidak kenal umur kayak gitu. Yang pertama itu, jalannya panjang. Yang kedua, jalannya berliku teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kok jalannya lurus-lurus saja, tanya kepada diri kita masing-masing, kayaknya kita belum jadi aktivis deh. Kita belum jadi seorang pejuang. Karena jalannya pejuang itu pasti berliku-liku. Ada aja masalahnya, ada aja kendalanya. Tiba-tiba nanti hal-hal yang kita nggak tahu tiba-tiba diuji gitu kan, dicoba dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, orangnya itu sedikit. Jadi kalau teman-teman lihat, tengok kiri kanan, depan belakang, itu orang yang nggak ada yang akhirnya menyupport teman-teman, ini adalah bagian dari jalan perjuangan kayak gitu. Karena orangnya sedikit, orangnya itu bisa dibilang nggak banyak yang mau turun. Lihat kalau misalkan aksi massa, aksi mahasiswa, ya bisa dibilang 10-20, tapi kalau misalkan nanti udah banyak, kita bisa lihat banyak perjuangan yang nantinya juga mereka juga akan lihat dan akan membersamai kita. Mungkin itu 3 poin jalan pejuang yang teman-teman harus dan juga kita refleksikan bersama-sama. Mungkin itu paling kalau misalkan yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman. Baik. Ya Sobat Filo, banyak banget yang bisa kita ambil ya dari episode kali ini. Untuk anak Indonesia, jangan pernah berhenti berkarya, berjuang, dan berdoa agar kita dapat membuktikan Indonesia cerdas. Oke Sobat Filo, kebersamaan kita cukup sampai di sini dulu ya. Eits, tapi jangan sedih karena aku gak akan kemana-mana. Aku akan kembali lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang inspiratif dan yang pastinya seru. Oke Sobat Filo, karena pandemi belum kelar, jadi jangan lupa untuk gunakan maskernya ya. Aku Anin, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Pastinya di Filosofi Kini, obrolan masa kini. Ha ha ha!